Halo Minusian 2027, selamat datang lagi di segmen podcast untuk Fundamental Course FYP 2023. Kali ini gue nggak ditemenin sama teman kita yang kemarin tuh Fadel. Sekarang gue ditemenin sama Gua Bisma, halo semuanya, B24. ya ini Bisma namanya dari angkatan B24, sama-sama seniornya juga gitu, dari teman kita yang kemarin tuh. Nah, kali ini kita akan ngomongin materi yang juga nggak kalah penting kalau kita ngomongin tentang HI, yaitu tentang politik luar negeri, gitu ya. Tapi politik luar negeri ini bukan secara umum ya, kita akan ngomongin lebih spesifik lagi sebetulnya politik luar negerinya Indonesia. Jadi kita juga pengen tahu tuh setelah kemarin kita ngebahas gitu ya dinamika kekuasaan di internasional, di level internasional, kerjasama internasional, organisasi-organisasinya. Nah, kita juga pengen lihat sebetulnya Indonesia, negara kita, itu gimana sih di dunia global gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas bareng Bisma sekarang. Nah, Bisma ini habis magang ya, Bis ya. Iya, Dia habis magang di sebuah NGO yang tarafnya sangat ya internasional banget lah, yang paling internasional gitu ya, HI banget gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan korek nih pengalaman Bisma terkait ini dan coba kita kaitkan nanti ya dengan politik luar negeri Indonesia nih. Nah Bis, kebetulan lu habis magang di NGO yang HI banget gitu ya. Kira-kira lu ngeliat Indonesia itu di mana dunia itu gimana sih? Mungkin konteks dulu kali ya, itu NGO-nya di mana kali ya. Gue waktu itu magang di sebuah think tank atau NGO dengan nama CSIS atau Center for Strategic International Studies. Nah, sebenarnya yang membedakan CSIS dengan yang NGO-NGO lainnya mungkin karena selain mereka juga udah salah satu yang paling tua, CSIS itu juga mungkin fokusnya di HI mostly gitu. Emang dari awal pertama tuh juga fokusnya sebagai think tank untuk pada Orde Baru untuk masalah-masalah politik luar negeri, mostly itu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu bagaimana HI itu gue bisa pandang dari dalam NGO ini tuh sebenarnya gimana ya? Kita tuh Indonesia itu negara paling strategis itu dari zaman kerajaan Sriwijaya sih sebenarnya. Karena Indonesia itu berada di posisi antara dua benua ataupun di antara dua samudra juga. Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia dan juga benua Australia. Tapi yang paling penting dari itu semua itulah choke point tertentu ini, yaitu ada di selat-selat seperti Selat Sunda dan juga Selat Malaka. Itu dari zaman kerajaan Sriwijaya itu pun juga itu esensinya itu di situ. You control the trade. Checkpoint ini berguna sebagai lo bisa masuk atau enggak. Dan pada waktu itu sih ya, mostly karena waktu itu 1400-an ya, Konstantinopel udah dihancurkan sama Ottoman, jadinya awal mula kolonialisasi gitu. Itu muncul karena orang-orang Eropa tuh pengen cari cara lagi buat dapat rempah-rempahnya langsung dari Indonesia. Itu that's why it's really important buat kita tuh bisa tahu asal usulnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ini tadi cukup menarik ya. Biar kalian dapat gambaran nih tentang choke point tadi gitu ya. Ini kalau kita lihat di peta di sini, editor tolong tampilin nanti ya. Itu kita lihat nih jalur Selat Malaka gitu ya. Itu adalah jalur laut yang sebetulnya sempit gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah jarak terdekat untuk kemana-mana. Dan di sini kita bisa melihat beberapa pelabuhan gitu ya, yang bisa menjadi hub untuk barang-barang dari Eropa, dari Amerika, dari seluruh penjuru dunia yang nantinya juga akan diedarkan ke daratan Asia, kemudian ke daratan Asia Tengah, ke Timur Tengah gitu ya. Itu melalui jalur laut. Dan ini menarik banget ketika kita sebetulnya ngebahas jalur laut gitu ya. Jalur laut itu kan sebetulnya lu tahu kan laut begitu ya luas gitu kan. Tapi ternyata ini adalah jalur paling efisien ketika kita melakukan perdagangan internasional. Nah, choke point semacam tadi yang disebut sama Bisma itu begini. Kita ada di Selat Malaka misalkan gitu ya, dan banyak selat-selat yang lain. Nah, jadi tadi Bisma mau ngomong bahwa sebetulnya Indonesia itu sebagai negara yang strategis gitu ya Bis. Iya, bener banget. Bagaimana kemudian dengan kelebihan kita itu kita dipandang sama dunia. Menurut lu gimana tuh Bis? Penting banget dong itu ya berarti buat dunia itu Indonesia itu sebetulnya. Sebenarnya mah kayak tadi lu bilang ya, udah dari zaman Sriwijaya pun kita pun udah penting banget gitu. Sriwijaya itu udah dari tahun 900-an. Tapi mungkin kalau konteksnya sekarang ya,
buat masalah-masalah dari Indonesia merdeka gitu. Karena kita tuh punya choke point ini ibarat kata gitu. Walaupun di-share juga oleh Singapura gitu di Selat Malaka. Tapi Selat Sunda sama Selat Makassar itu masih kita yang punya. Dan trade, aku lupa either Selat Malaka atau Selat Sunda yang masih mempunyai 70%, 70% dari semua perdagangan maritim itu lewat situ. Karena let's say misalkan gini, lu pengen dari Cina harus lewat Selat Malaka dulu kan kalau mau nyampe Arab gitu. Mau gimana pun juga. Selama ada jalur maritim ini, itu akan selalu berguna bagi Indonesia mau gimana pun juga. Dan kalau misalkan keuntungan strategis mungkin ya, yang bisa dikorek lagi dari Indonesia tuh banyak banget gitu sih. Bukan dari cok-point ini doang malahan gitu. SDM dan juga SDA-nya sebenarnya bagus juga. Dan mungkin itu jadi sebuah alasan kenapa Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan ya buat masa-masa kontemporer sekarang gitu. Yeah, yeah. Apalagi ini tadi menarik ya ketika kita ngomong laut misalkan. Indonesia negara maritim gitu kan di laut. Terus lautan kita juga sangat penting sebagai choke point. Kemudian kita punya sisi historis juga gitu ya. Dari Kerajaan Sriwijaya tadi yang sudah penting sebagai hub perdagangan gitu ya. Gue jadi ingat sesuatu nih. Dulu waktu zaman Pak Jokowi awal tuh ada poros maritim gitu kan. Wah itu juga sebetulnya salah satu kebijakan luar negeri ya teman-teman ya. Jadi kalau lu sering pada denger gitu kan dulu wah poros maritim dunia atau bahasa Inggrisnya tuh Global Maritime Forum gitu kan. Nama kerennya banget Nama kerennya itu bukan sekedar program untuk biar dia Pak Jokowi itu jadi presiden enggak sebetulnya. Itu sebetulnya juga sebuah kebijakan pemerintah gitu, arah kebijakan gitu kan. Tapi diturunkan dalam bentuk-bentuk yang namanya action plan. Yeah. Nah salah satunya itu yang berkaitan dengan maritim. Nah dengan tadi Bisma ngebahas ini, gue jadi ingat nih bahwa politik luar negeri kita di zaman Pak Jokowi itu memang menekankan salah satunya juga menekankan isu maritim gitu ya. Mungkin kalian juga ingat tuh dulu Bu Susi ya, Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan tuh. Tenggelamkan ya, gitu. Tenggelamkan, ngusirin kapal pencuri ikan gitu kan. Karena ternyata kekayaan laut kita juga melimpah banget gitu ya secara ekonomi gitu ya. Nah tapi kaitannya dengan pemerintahan Pak Jokowi tadi ini gue juga jadi ingat sesuatu nih. Menurut lu sebagai mahasiswa AI, ini kan Pak Jokowi terutama ya di era-era sekarang itu kan banyak banget itu ngambil langkah-langkah yang strategis keluar gitu kan. Banyak juga dia membuka pintu buat investasi ke dalam gitu ya. Nah menurut lu sebagai mahasiswa HI ini apakah Indonesia itu perlu banget ambil peran lebih besar gitu ya dalam dunia global gitu? Kalau begitu sih sebenarnya yang paling menarik buat gue ya melihatnya Mas ya. Kalau dalam dunia global sendiri kita harus bayangkan kita dulu pas Indonesia pertama kali merdeka 1945 awal merdeka, tapi kita baru bisa melawan mundur semua Belanda itu tahun 1949. Dan dari salah satu founding fathers kita, Bapak Nasional kita, Bapak Muhammad Hatta, dia waktu itu pernah bikin sebuah tulisan yang salah satunya itu ada bisa di quote yang sangat sering di quote oleh banyak orang sampai sekarang gitu ya, mendayung di antara dua karang gitu. Terus itu fenomenal dan sampai teman-teman aku di CSIS pun tuh yang magang di sana gitu, bule-bule gitu, pada tahu juga gitu karena emang saking fenomenalnya juga gitu. Dan dari itu tuh kita harus bisa menempatkan diri kalau even dari dulu sampai sekarang Indonesia tuh sangat-sangat penting gitu. That's why Indonesia tuh, dan nanti ya buat anak-anak juga nih nanti di HI bakal belajar gitu ya. Itu adalah sikap bebas aktif, free and aktif. Dan sedikit bocoran aja, itu mau dari sekarang sampai gua pun yang kerja di CSIS itu bakal tetap jadi masalah yang akan terus dibahas gitu. Maupun dari orang-orang luar atau dari orang-orang dari dalam negeri sendiri gitu. Dan kita juga bisa melihat sebenarnya Mas ya, kalau dari gerakan bebas aktif itu bisa sprouting bisa dibilang ya, atau kayak menjamur jadi gerakan-gerakan seperti gerakan round block, dan juga yang paling terkenal buat semuanya adalah konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955. Betul. Lalu, nah kalau jadi konferensi Asia Afrika jadi inget lagi Mas, ada konferensi yang baru-baru ini tuh. Ya apa tuh? Apa tuh ya? Kalau nggak salah sampai ini ya. Iya. Lo ingat di Bali tuh? Wah di Bali ya. Kalau nggak salah ada salah satu presiden Amerika gitu. Nah, Bapak Joe Biden gitu. Lagi nongkrong di teras gitu. Lagi ngopi tuh di Bali. Tuh lihat aja tuh. Coba. Pada tahu gak lo konferensi apa tuh? Nah, konferensinya namanya G20 tuh sebenarnya. G20 ya, G20 atau G20. Ini menarik.
Yang pernah lihat di spanduk-spanduk atau yang ada lewat di jalan Senayan tuh sering banget tuh G20 tuh. Lu masih ingat slogannya? Recover together, recover stronger. Nah, betul ya lu. Itu dengan slogannya itu jadi recover together, recover stronger itu membawa narasi yang sangat internasional banget buat Indonesia kan tuh. Jadi malah inget ya kan Mas ya, kalau misalkan semakin kita narasi makin global berarti tandanya Indonesia itu makin penting kan ya. Betul sekali. Itu cukup menarik ya. Jadi dengan tadi contoh-contoh yang disebut sama Bisma tuh ya. Konferensi Asia Afrika, kemudian gerakan non-blok di mana kita menerapkan politik bebas aktif, itu sebetulnya ada sejarahnya, ada alasannya kenapa Indonesia itu ngambil posisi seperti itu. Tapi dengan cara seperti itu juga ternyata Indonesia itu bisa memperlihatkan gitu ya, bagaimana Indonesia itu berperan penting gitu di dalam percaturan politik global gitu ya. Itu juga termuat dalam berbagai tujuan politik luar negeri Indonesia gitu kan. Adalah banyak tujuan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya yang ini yang paling penting adalah ya salah satunya contoh ini adalah berperan aktif gitu ya di dalam urusan-urusan dunia, terutama yang berurusan dengan perdamaian, kerjasama dan seterusnya. Nah ngomong-ngomong tentang kerjasama dan G20 tadi yang sempat disinggung nih, kita tahu nih G20 itu kan sebetulnya bukan organisasi sembarangan ya, itu adalah sebuah organisasi yang sebetulnya ada pengakuan ketika lu masuk organisasi itu berarti ekonomi lu tuh bagus. Nah itu gimana lu menilai itu Bis? Sebetulnya Bis? Sebenarnya one of the most important things that I learned, yang aku pelajari ketika aku tuh magang di CSIS adalah di situ tuh banyak banget konferensi kan. Mereka selalu mengadakan konferensi. And kalau nggak salah tuh T20 tuh juga diadain di CSIS, cuma itu di batch aku sebelumnya sih. Jadi sebelum aku tuh ada yang T20 tuh pas mereka gitu. Cuman yang paling menarik tuh menurut saya adalah banyak banget konferensi di CSIS yang ngomongin tentang green economy. Dan ya sebenarnya gimana Mas, mau kasih tanggapan dulu tuh gimana tuh green economy itu? Ini juga menarik ya, karena dari G20 termasuk yang tadi disinggung green economy dan seterusnya itu kan sebetulnya bagian dari apa istilahnya? Diskurs sekarang mungkin ya? Prioritas. Oh prioritas. Prioritas dari politik luar negeri Indonesia dari at least 2019 sampai 2024 ya, mungkin di akhir pemerintahan periode 2-nya Pak Jokowi. Yang salah duanya sebetulnya gitu ya. Itu penekanannya adalah pada diplomasi ekonomi dan diplomasi perlindungan. Nah, tapi yang menurut gue menarik ini yang diplomasi ekonomi tadi, di mana di situ ada green economy, terus kemudian ada blue economy juga gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin diplomasi ekonomi nih, kata kuncinya itu kan sebenarnya investasi. Nah, semua orang juga suka ngelihat itu Pak Jokowi itu. Kalau kita ngelihat Pak Jokowi, salah satu kata kunci yang terbayang itu investasi gitu ya. Nah, menurut lu gimana tuh? Kayaknya investasi ini makin mengglobal gitu ya. Baik itu yang dari keluar ke dalam ataupun dari kita keluar gitu. Menurut lu gimana tuh? Sebenarnya kalau Mas bilang investasi tuh yang kebayang di pikiran saya itu cuma satu itu. Ini Pak Luhut ngasih Kopiko ke Elon Musk. Elon Musk luar biasa. Itu luar biasa kan sebenarnya kan. Itu kita nggak kebayang gitu. Elon Musk tiba-tiba ketemu sama Pak Luhut gitu kan. Ini sangat berhubungan dengan ini ya. Barusan kemarin tuh Bisma sempat ngomong sama gua tuh bahwa udara Jakarta itu paling buruk sedunia gitu. Iya. Setidaknya nomor 1 di situ. Nomor 1. Ya, kita punya prestasi nomor 1. Udara paling buruk sedunia cuy. Itu nomor 1 gitu ya. Nah ini menarik karena ini sangat berhubungan dengan yang tadi kita singgung tuh tentang green economy misalkan. Nah investasi yang tadi Pak Luhut ngasih Kopiko ke Elon Musk gitu. Ini ada ceritanya gitu Bis ya. Gimana dulu? Boleh. Mau apa yang ceritain gitu? Ceritain dong. Ya udah, kalau gitu kalau saya ceritain ya nih. Sebenarnya kenapa Pak Luhut ngasih Kopiko ke Elon Musk itu sebenarnya naratifnya lebih gede gitu. Cuman yang lebih pentingnya adalah kita tuh punya, kayak saya tadi bilang, kita tuh bukan punya choke point doang. Kita tuh bukan strategis doang. Kita punya SDA yang sangat-sangat diperlukan sekarang dalam dunia. Dan when I'm talking the world, I'm talking the world. Karena Indonesia itu punya, saya lupa, nomor 1 or the biggest, or kayak one of the most countries dengan supply nikel terbanyak di dunia. Dan nikel adalah salah satu komponen terpenting dalam elektronik dan satunya adalah di baterai dan di baterai yang dipakai untuk electric vehicle, mobil listrik.
Itu menarik ya. Indonesia itu sangat kaya nikel ya. Nomor berapa dunia? 2 kalau nggak salah gitu ya. Jadi pokoknya one of the top producers lah. Yang saya ya pasti itu. setiap negara yang punya nikel itu berarti punya suatu, ada istilah tuh di dalam HI namanya comparative dan competitive advantage gitu ya. Nanti kalian akan pelajari kalau kalian masuk ke streaming ITI gitu ya. Iya. Makanya jadi kita punya nikel sehingga kita menjadi sasaran nih. Oh, dunia itu ingin menerapkan green economy. Kita punya nikel sebagai bahan baku untuk baterai electric vehicle dan apapun itu yang berkaitan dengan barang elektronik gitu ya. Sehingga ini sebenarnya bisa menjadi peluang besar kita untuk semakin menjadi penting gitu ya di percaturan ekonomi dunia terutama. Nah, tapi mungkin kita bisa sedikit simpulin ya. Mungkin teman-teman yang baca PPT-nya ya slides-nya mungkin akan melihat sebetulnya dari dulu sampai sekarang seperti yang tadi dibilang Bisma bahwa yang namanya posisi kita secara internasional adalah tetap bebas aktif. Ya, kita bebas ikut dalam urusan-urusan dunia gitu ya, tapi tidak memihak gitu ya. Sekaligus aktif untuk memperjuangkan banyak hal yang menjadi kepentingan kita bersama. Nah, menariknya adalah kalau kita melihat politik luar negeri Indonesia, setiap zamannya, setiap presiden itu biasanya punya menteri luar negeri sendiri-sendiri gitu kan. Itu akan selalu punya agenda yang berbeda gitu ya. Setiap tahun akan selalu punya agenda, setiap periode jabatan presiden itu akan punya menteri luar negeri dengan agenda yang berbeda. Ya, mungkin waktu itu awal-awal masih mempertahankan kemerdekaan dan seterusnya, tapi sekarang itu sudah sampai di tahap mengisi kemerdekaan itu dengan apa. Nah, itulah yang kita isi itu. Dengan kita berinvestasi, kita mengundang investasi, kita memajukan ekonomi dalam negeri, kita berperan aktif dalam forum-forum luar negeri sehingga menjadi Indonesia yang lebih kuat. Sehingga kita bisa bangkit bersama lebih kuat dan lebih recover together, recover stronger. Ya, itu sekelumit ya tentang politik luar negeri Indonesia yang nanti teman-teman bisa explore lagi dalam perkuliahan kita. Nama perkuliahannya apa? Ingat nggak lu? Saya kebetulan ngambilnya minor ya. Nah, ini juga menarik. Bisma ini ngambilnya adalah minor gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa eksplorasi lebih jauh tentang ini. Nah, di HI sendiri mata kuliah untuk membahas tentang ini adalah Indonesia Foreign Policy. Lengkap sekali dibahas di situ, sejarahnya bagaimana, arah kebijakannya seperti apa, prioritasnya seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman kalau pengen jadi diplomat misalkan, staf kementerian atau bahkan kementerinya sendiri kalau mau gitu ya. Kalau kita aminin dulu Mas. Kita amin gitu ya. Hal-hal seperti ini sangat penting untuk kalian pelajari. Jadi diplomat itu nggak cuma sekedar jalan-jalan juga, tapi ada agenda. Sehingga teman-teman harus tahu nih, oh apa yang diprioritasin sama negara gua. Gitu ya. Nah, ini salah satu dimensi yang menurut gua paling menarik nih dalam HI ya, ketika kita punya posisi di percaturan politik global gitu ya, dengan membawa kepentingan kita dan membawa agenda kita juga, sehingga kita bisa melihat bagaimana politik kita dimainkan di level internasional. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kalian dalami nanti, dan mungkin ini jadi penutup kita ya untuk segmen podcast kali ini tentang Indonesia Foreign Policy bersama Bisma. Ya, kita ketemu lagi di segmen podcast berikutnya. Ya, yang terakhir kita akan ngebahas apa nih, Bis? Terakhir? Atau sekarang Mas maksudnya? Untuk menutup podcast nih. Kita akan membahas tentang digitalisasi di hubungan internasional di podcast berikutnya. Oke? Itu akan sangat menarik ya, Mas. Yes, pasti akan sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana kemajuan teknologi juga akan sangat berpengaruh pada dunia hubungan internasional. Oke, jadi itu akhir dari segmen kita pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi ya di segmen podcast berikutnya tentang digital IR. Itu dulu dari kita. Ciao. Ciao. Bella ciao.